Halo semuanya, selamat datang di No Monster ID. Hari ini kita akan kembali menceritakan sebuah alur film yang berjudul Upon the Magic Roads. Ini adalah film fantasi animasi buatan Rusia yang diproduksi pada tahun 2021. Menceritakan tentang seorang pemuda yang seringkali dianggap bodoh. Namun semuanya berubah ketika dirinya memiliki seekor anak kuda yang mempunyai kekuatan sihir. Di mana kemudian persahabatan mereka diuji sembari menghadapi musuh yang berbahaya di luar sana. Tapi sebelum itu, gue mau kenalin nih sebuah aplikasi yang bisa dipakai bagi kalian yang bingung gitu kalau mau nonton film-film keren. Nama aplikasinya adalah VidNow. Aplikasi ini cocok banget buat kalian yang hobinya nonton film. Di sini kalian bisa dapetin berbagai macam jenis film, mulai dari film action, petualangan, horor, komedi, anime, film TV terbaru dan terpopuler, serta buat yang udah cukup umur juga ada film-film dewasa. Iya, ada dong. Tapi ingat, cuma buat yang udah cukup umur ya. Nah, selain itu, semua film yang ada di aplikasi ini bisa kalian tonton dengan cuma-cuma, alias gratis. Dan bukan cuma itu, kalian juga bisa mendapatkan uang hanya dengan menonton film. Nah, buat yang udah pernah download atau yang belum pernah sama sekali, gue mau kasih tahu nih, kalau di bulan Agustus, VidNow lagi bagi Lucky Code, atau kode keberuntungan, dengan total jumlah uang sebesar 3 juta rupiah. VidNow akan mengeluarkan Lucky Code setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan hanya di bulan Agustus ini. Terus caranya gimana bang untuk masukin Lucky Code-nya? Gampang banget cuy. Caranya kalian masuk aja ke menu hadiah, scroll ke bawah dan kalian akan menemukan menu Lucky Code. Nah, kodenya bisa langsung kalian redeem di tanggal yang udah ditentukan di kalender tadi. Buat kalian yang baru download di aplikasi ini, itu lebih gampang lagi nih untuk dapetin uangnya cuy. Dengan mendownload dan login setiap harinya, kalian udah langsung dapat koin yang bisa langsung dicairin menjadi uang tunai. Terus gimana caranya bang supaya koin kalian bisa tambah banyak? Gampang banget cuy. Caranya kalian tinggal tontonin video yang ada di VidNow. Nah terus kalian tunggu sampai tanda kuning di pojok kanan bawah terisi penuh. Dan kalau udah, kalian akan dapat koin dari video yang kalian tonton tadi. Dan gak cuma itu, kalian bisa juga masuk ke menu hadiah dan check-in untuk mengambil bonus selama 7 hari berturut-turut. Gimana? Masih belum puas? Tenang, masih ada lagi nih tugas-tugas tambahan. Contohnya, kalian bisa masuk ke menu hadiah pemula. Kalian bisa klik dan nantinya akan ada tugas-tugas tambahan yang bisa kalian selesaikan, yang otomatis akan menambah pundi-pundi koin kalian. Tapi tunggu, ada lagi cuy. Di VidNow juga ada tugas harian yang harus kalian selesaikan. Di tugas harian itu kalian bisa mengajak teman untuk menggunakan aplikasi VidNow. Nah, setelah itu tinggal pastiin kalau teman kalian check-in selama 3 kali. Dan kalau udah check-in selama 3 kali, maka kalian akan mendapatkan kode referral yang bisa ditukarkan dengan uang tunai. Eits, tunggu dong. Ada lagi nih di menu bonus spesial, di mana kalian juga harus menyelesaikan tugas dan dapatkan juga koinnya. Belum lagi ada juga nih tantangan yang wajib diselesaikan, yaitu dengan cara kalian tinggal membagi poster film favorit kalian ke Instagram dan juga Facebook. Dan kalian akan mendapatkan saldo di akun Dana kalian. Gimana? Masih kurang? Nih ada lagi. Kalian masuk aja ke menu Lucky Lotre, di mana di sini kalian bisa mencoba peluang untuk mendapatkan handphone, earphone, smartwatch, dan juga uang tunai. Dan satu lagi yang terakhir yang mau gue kasih tahu. Di pojok kanan bawah kan ada menu hadiah tuh. Kalian bisa klik dan mainkan banyak game di sana, yang kalau dimainkan juga bisa membuat koin kalian bertambah banyak. Nah, pertanyaannya, kalau udah kekumpul banyak, terus gimana cara nariknya? Nggak usah khawatir cuy. Kalian tinggal klik pojok kiri atas dan kemudian hubungkan akun Dana kalian dengan VidNow buat nuker koin yang udah terkumpul. Gokil nggak tuh? Kapan lagi nonton film dapat duit? Dan tentunya gampang banget. Dan yang paling penting, aplikasi ini terpercaya dan udah terbukti membayar. Jadi tunggu apa lagi? Buruan download VidNow sekarang dengan link yang udah ada di deskripsi video ini. Cerita dimulai dengan penampakan sesuatu yang terlihat berlari mengitari sebuah area pertanian, di mana makhluk ini berlari dengan kecepatan yang sangat luar biasa, yang mengakibatkan lahan tersebut meninggalkan jejak-jejak yang aneh. Nah, esok paginya seorang petani memanggil ketiga putranya dan menunjukkan kepada mereka kalau ladang gandum miliknya udah diinjak-injak. Untuk mengetahui siapa pelakunya, sang ayah lalu memerintahkan ketiga putranya untuk berjaga-jaga di malam hari. Dari sana, ketiga bersaudara ini akhirnya berembuk dan memutuskan untuk mengirim yang paling muda. Dia bernama Ivan. Akhirnya, karena nggak bisa menolak permintaan abang-abangnya itu, Ivan kemudian terpaksa berjaga sendirian. Sambil menunggu, Ivan terlihat mengobrol dengan seekor landak yang sebelumnya dia temukan. Tapi nggak lama setelah itu, Ivan mendengar kalau ada suara kuda yang mendekatinya. Dan benar aja, begitu dia melihat ke arah belakang, tiba-tiba
Dengan cepat, Ivan mencoba melemparkan tali ke arah si kuda. Tapi yang terjadi malah di luar dugaan. Tiba-tiba aja tali yang dilemparkan tadi mengencang, di mana si kuda ternyata malah menarik dan membawa Ivan melintasi ladang miliknya. Ivan juga dibawa sampai melintasi gunung dan lembah. Sampai pada akhirnya Ivan terjatuh dan si kuda harus kecebur ke dalam rawa. Nah, melihat si kuda yang terjebak dan hampir tenggelam, kemudian membuat Ivan merasa sangat kasihan. Dengan sedikit usaha, Ivan mencoba menarik keluar si kuda yang tenggelam itu menggunakan kincir angin. Si kuda pada akhirnya berhasil diselamatkan. Tadinya Ivan sempat kepikiran nih untuk membawa si kuda dan menjualnya ke pasar. Tapi begitu melihat kuda tersebut menangis, Ivan langsung merasa kasihan. Dia kemudian terpaksa harus melepaskannya. Namun sebelum itu, Ivan mengingatkan kepada si kuda untuk berjanji supaya jangan lagi nih muncul dan menginjak-injak lahan gandum miliknya. Keesokan paginya, Ivan terbangun di dalam kandang dan kemudian dikejutkan dengan kemunculan 2 ekor kuda yang berwarna hitam dan juga seekor anak kuda yang ajaibnya makhluk ini bisa ngomong cuy. By the way, kita panggil kuda ini dengan sebutan konyok aja cuy biar gampang. Karena kalau di film ini sebutannya itu konyok gorbunuk atau kuda bungkuk. Nah, si konyok mengatakan kalau dia dikirim ke sini atas permintaan dari ibunya, yaitu sosok kuda yang diselamatkan oleh Ivan semalam. Ivan diberikan 2 ekor kuda yang berwarna hitam, yang nantinya bisa ditukarkan di pasar untuk mendapatkan uang. Sementara itu, sang ayah yang melihat ladang gandumnya tambah hancur, tiba-tiba berteriak memanggil si Ivan. Otomatis, Ivan panik dong, karena dia tahu kalau sang ayah pasti akan menyalahkannya. Makanya itu, si konyok lalu menawarkan bantuan dengan cara meminta Ivan untuk menungganginya. На счет 3. Ivan yang kaget dengan kemampuan si konyok, kemudian memintanya untuk kembali lagi ke kandang, dengan tujuan mengambil 2 ekor kuda hitam tadi. Karena si Ivan ini kebetulan butuh uang cuy, jadi dia mau ngejual kuda-kuda itu di pasar. Nah, di sini si konyok mengatakan untuk nggak usah repot-repot balik lagi, di mana si konyok menggunakan siulannya untuk melakukan panggilan. Dan benar aja, 2 kuda hitam yang ada di kandang tiba-tiba aja gitu keluar dan berlari menuju ke arah mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Nah, kebetulan 2 ekor kuda yang dibawa Ivan itu merupakan kuda yang bisa dibilang bagus-bagus cuy. Alias kuda-kuda ini biasanya dipakai oleh raja atau para bangsawan. Akibatnya banyak pedagang yang mencoba menawar kuda-kuda tersebut. Si konyok sempat memberikan saran untuk menjual kuda-kuda itu kepada seorang pedagang yang kelihatannya biasa-biasa aja. Namun sial, Ivan mendadak bertemu dengan sang raja yang kebetulan juga melihat dan penasaran bagaimana bisa gitu orang kere punya kuda orang-orang kaya. Sang raja lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa kuda-kuda itu, sambil mengatakan kalau kuda-kuda tersebut sebenarnya adalah miliknya. Karena tidak menerima uang dan merasa kalau kuda itu adalah miliknya, Ivan lalu meminta bantuan si konyok, dan konyok pun setuju. Akibat kejadian itu, si raja sempat mengalami insiden yang mengakibatkan dirinya sekarang amat sangat marah kepada Ivan. Tapi rupanya si raja nggak bisa berbuat apa-apa ketika Ivan mengatakan kalau sang raja lupa memberikannya uang atas kedua kudanya tadi. Nah, karena mereka ini lagi di depan umum, si raja otomatis gengsi dong. Dia nggak mau harkat dan martabatnya turun, hanya karena dia nggak mau membayar kuda itu. Karena itu, sang raja lalu mempunyai cara lain supaya dia nggak perlu keluar uang, yaitu dengan menawarkan Ivan posisi penting di kerajaan. Dan ajaibnya Ivan pun setuju. Seiring dengan berjalannya waktu, rupanya orang-orang mulai menyukai sosok Ivan karena kepribadiannya yang sangat baik. Dan karena atas dasar itu sang raja ingin mengeksekusinya. Tapi sampai sekarang sang raja belum menemukan alasan yang tepat. Salah seorang anak buah si raja menyarankan menugaskan Ivan dalam sebuah misi untuk menemukan seekor burung yang bernama The Firebird, atau sebut aja burung Phoenix. Konon kabarnya burung yang dimaksud itu hanyalah sebuah mitos, alias nggak pernah ada. Nah, kalau Ivan gagal menemukannya, itu berarti Ivan juga dianggap tidak mematuhi perintah kaisar. Dan akibatnya, Ivan bisa dengan mudah dieksekusi. Next, kemudian Ivan yang polos bersama dengan konyok setuju untuk pergi mencari burung Phoenix. Sebenarnya, Ivan ini tahu dengan konsekuensinya kalau dia sampai nggak berhasil dalam misinya itu. Tapi karena emang ini orang PA cuy, jadi dia nggak peduli gitu. Apalagi konon kabarnya, semua orang yang pernah mencari si burung Phoenix nggak akan pernah kembali lagi, alias menghilang. Отправлялись на поиски жар-птицы. Пропали без вести. Ни один не вернулся.
Singkat cerita, mereka kemudian pergi. Nah, dalam perjalanan, Konyok sempat mengatakan, andai Ivan menemukannya, dia nggak bisa begitu aja menangkap burung phoenix, apalagi dengan tangan kosong. Mereka membutuhkan benda yang bernama kacang mimpi untuk bisa menjinakkan si burung phoenix. Di luar dugaan, mereka menemukan kacang mimpi tersebut, dan setelah mengumpulkannya, mereka kemudian menemukan sebuah lokasi yang diperkirakan menjadi tempat berlindung seekor burung. Kemudian setelah memastikan kalau ini memang sarang dari burung phoenix, Ivan lalu melemparkan kacang mimpi ke area tersebut. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba si burung phoenix kemudian memakan semua kacang yang dilemparkan tadi. Efek dari kacang-kacang itu rupanya bisa membuat siapapun yang mengkonsumsinya menjadi ngantuk berat. Dan benar aja, makhluk itu seketika langsung tertidur. Ketika Ivan merasa kalau rencana mereka berhasil, tiba-tiba dari arah belakang muncul si burung phoenix. Ternyata efek dari kacang mimpi itu belum sepenuhnya membuat si burung phoenix mengantuk. Akibatnya, Ivan dan Konyok berusaha menghindari kejaran si burung demi untuk menyelamatkan diri masing-masing. Karena si burung phoenix benar-benar ngamuk, yang sampai-sampai menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Nah, ketika mereka dalam kondisi terdesak, Ivan melemparkan satu kacang yang terakhir, yang kemudian langsung dimakan oleh si burung phoenix. Ныряй. Esok harinya, makhluk itu sekarang udah bisa dijinakkan. Ivan juga sengaja mengikatnya menggunakan rantai demi alasan keamanan. Konyok lalu memberitahu kalau burung ini hanya bisa berubah menjadi api jika dia dalam keadaan bebas, alias nggak dirantai. Nah, mendadak burung tersebut tiba-tiba meneteskan air mata. Dan sekali lagi, Ivan merasa kasihan. Dia takut kalau ini burung bakalan mati. Ivan kemudian melepaskannya dan sekarang terpaksa harus kembali dengan tangan kosong. Sekembalinya mereka, Ivan langsung dibawa oleh para algojo untuk dieksekusi di depan umum. Ivan memang sempat mengklaim kalau dirinya berhasil menangkap si burung phoenix, tetapi kemudian dia sengaja melepaskannya. Nah, para warga yang mendengarnya tentu aja nggak ada yang percaya. Bahkan dengan bulu yang dia dapatkan itu semakin membuatnya tampak bodoh di depan banyak orang. Karena bulu yang tadinya bercahaya mendadak terlihat seperti barang rongsokan. Proses hukuman mati pun dilakukan, di mana hal itu membuat Ivan sangat ketakutan. Nah, ketika kapak sudah berada tepat di atas kepalanya, tiba-tiba dengan kemunculan burung phoenix, hukuman mati pun dibatalkan. Apalagi ditambah, orang-orang kini juga semakin menyukai Ivan. Dan sejak saat itu, sang raja kini semakin membenci Ivan. Namun sekali lagi, anak buah raja memiliki ide lain untuk menyingkirkan Ivan. Mereka sekarang berencana mengirim Ivan pergi ke negeri seberang dengan tujuan melamar seorang permaisuri untuk sang raja. Nah, si gadis yang dimaksud itu berada di lokasi yang dijuluki sebagai negeri es. Sebuah tempat yang gak akan mungkin dicapai oleh orang seperti Ivan. Namun seperti biasa ya kan, tanpa banyak mikir, Ivan menerima tugas itu. Singkat cerita, Ivan berhasil sampai di istana es. Perlahan-lahan, Ivan mencoba masuk ke dalamnya. Tapi sayang, ternyata nggak segampang itu. Ternyata istana ini dikenal sangat ajaib. Bahkan pintu masuknya pun nggak bisa dilalui dengan sembarangan. Untungnya, Ivan masih membawa bulu phoenix, yang tiba-tiba aja bulu tersebut melayang dan menembus masuk. Yang akibatnya pintu es yang ada di hadapan Ivan seketika langsung mencair. Nah, dari sana Ivan langsung memasuki istana. Tapi sayang, di dalam dia menemukan kalau banyak sekali wanita yang sedang tertidur, yang otomatis membuat Ivan menjadi bingung. Namun berkat bantuan bulu phoenix, Ivan berhasil menemukan permaisuri yang sebenarnya. Ketika terbangun, wanita yang bernama Devitsa ini lalu mengungkapkan kalau dia tidak ingin menikah. Alasannya adalah karena selama hidupnya tidak ada satupun raja, pangeran, dan kesatria yang memiliki keberanian untuk datang dan menemukannya. Malahan yang datang adalah anak petani seperti Ivan. Karena itu dia kemudian memilih melompat ke dalam jurang. Ivan dengan cepat ikutan lompat untuk mengejarnya. Tapi entah gimana caranya, si Ivan ini yang malahan terlihat membutuhkan pertolongan. Sampai kemudian mereka berdua diselamatkan oleh Konyok, yang kebetulan si Konyok menemukan bagaimana caranya untuk terbang. Sambil membawa Devitsa, Ivan kemudian berniat kembali untuk menemui raja. Sepanjang perjalanan sebenarnya Ivan sudah jatuh cinta dengan Devitsa. Begitupun sebaliknya, Devitsa juga ada rasa sama Ivan. Tapi karena gengsi jadinya ya gitu deh. Next, Ivan dan yang lainnya tiba di istana.
Raja yang mengetahuinya sempat kaget. Begitu juga dengan orang-orang yang semakin menghormati apa yang dilakukan oleh Ivan selama ini. Raja mau nggak mau juga memberikan berbagai macam hal kepada Ivan, kayak emas, pakaian, dan juga nama kebangsaan yang baru, yaitu dengan nama John. Namun, dengan berbagai macam hal yang didapatkan sekarang, rupanya nggak bisa menyembunyikan perasaannya terhadap Devitsa. Rupanya Ivan sadar kalau dengan membawa wanita itu ke sini malah akan menjerumuskannya ke dalam jurang. Karena mau nggak mau si Devitsa harus menikah dengan kakek-kakek. Sementara itu sang raja yang udah kebelet pengen kawin kemudian menginginkan untuk segera dilakukan pernikahan esok harinya. Tetapi Devitsa rupanya secara halus menolaknya dengan alasan dia nggak akan menikah tanpa adanya sebuah cincin. Nah, cincin yang dia mau bukanlah cincin sembarangan, melainkan cincin milik neneknya yang terjatuh bersama sang nenek di lautan. Raja yang mendengarnya seketika menjadi bingung. Namun tiba-tiba si Ivan muncul cuy. Dengan polosnya dia menawarkan diri untuk mencari cincin yang dimaksud. Devitsa otomatis menjadi kaget. Sementara sang raja yang mendengarnya merasa senang bukan main. Bukan cuma itu, temannya si Konyok juga saking bingungnya sama Ivan, dia ini sempat ngedumel. Kenapa ibunya mengirimkan dirinya untuk menjaga Ivan, yang bisa dibilang Ivan ini lebih mengedepankan perasaannya ketimbang logikanya. Kemudian esok harinya Ivan dan Konyok memulai petualangan untuk mencari cincin nenek yang hilang. Di malam sebelumnya, Konyok sempat mendapatkan sebuah petunjuk lokasi di mana cincin itu berada. Mereka kemudian tiba di sebuah tempat di mana terdapat seekor ikan paus raksasa. Ternyata ikan paus itu telah dirantai dan terpenjara akibat ulahnya yang menelan sebuah kapal bertahun-tahun yang lalu. Ketika melihat Ivan, si paus tiba-tiba meneteskan air mata yang sepertinya menandakan kalau makhluk ini sangatlah menderita. Ivan seperti biasa merasa kasihan cuy. Awalnya Ivan ini nggak tahu nih cara untuk melepaskan si paus. Tapi tiba-tiba Ivan mempunyai sebuah ide. Ivan berniat menggelitik hidung si ikan paus untuk membuatnya bersin-bersin. Efek dari bersin si ikan paus tadi menyebabkan dirinya terbebas dari jeratan rantai. Dan yang luar biasanya lagi, kapal-kapal yang dulu pernah dia telan juga ikutan keluar. Nah, sebagai ucapan terima kasih, si ikan paus kemudian mengirimkan seekor kepiting saus padang, di mana kepiting tersebut membawakan mereka cincin yang dicari-cari. Next, setelah itu Ivan bersama dengan Konyok kembali ke istana. Begitu sampai, Ivan langsung mendatangi gadis pujaannya untuk meminta Devitsa menikah dengannya. Nah, kebetulan nih, aksi tersebut ketahuan sama anak buah dari sang raja, yang secara nggak sengaja melihat Ivan memasuki kamar Devitsa. Si orang ini juga akhirnya menyadari kalau si Konyok ternyata bisa ngomong cuy. Karena itu Konyok kini dianggap sebagai makhluk jadi-jadian. Penjaga kerajaan kemudian menerobos masuk dan akibatnya Ivan ditahan dengan tuduhan percobaan penculikan terhadap calon pengantin raja. Singkat cerita, sang raja kini sudah siap untuk menikah. Tetapi Devitsa kepikiran sebuah ide untuk mengakali sang raja, di mana ide tersebut dia ceritakan juga sama Konyok. Jadi karena si raja ini udah tua, dia memintanya untuk membuat dirinya kembali muda. Dengan alasan dia nggak mau kalau begitu menikah si raja mati duluan karena umur. Nah, caranya dengan menggunakan resep nenek moyang Devitsa, yaitu mandi di 3 kuali besar. Kuali pertama berisi air mendidih, kuali kedua berisi air es, dan kuali yang ketiga berisi susu panas. Nah, mendengar hal tersebut, tiba-tiba anak buah raja menyarankan untuk menguji kuali itu menggunakan si Ivan, mumpung si Ivan belum dieksekusi. Tapi untungnya Devitsa nggak kalah pinter cuy. Dulu neneknya pernah menceritakan rahasia bagaimana caranya mengatasi ketiga kuali tersebut, supaya Ivan ini nggak mati lah intinya. Caranya, cincin milik neneknya harus dilemparkan ke dalam kuali pertama, sedangkan bulu Phoenix dilemparkan di kuali yang kedua. Nah, di kuali yang ketiga nih masalahnya. Kuali ketiga harus dimasukkan setangkai bunga yang bernama bunga hidup dan mati, yang konon kabarnya tumbuh di ujung dunia. Konyok adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa menemukan bunga tersebut. Tapi sekarang Konyok cuma bisa berlari. Hal itu dikarenakan sayapnya nggak bisa digunakan karena dia sedang terluka. Kemudian di pagi hari, Raja dengan jahatnya menyatakan kepada semua orang kalau dia memberikan Ivan kesempatan untuk bisa bebas. Namun dengan satu syarat, Ivan harus mau melompat ke dalam kuali. Nah, pada saat Ivan dilemparkan di kuali pertama, Devitsa berhasil melemparkan cincinnya. Dan luar biasa, Ivan terlempar keluar dengan selamat. Ivan kemudian terjatuh di kuali yang kedua.
Namun tiba-tiba Phoenix muncul kembali disusul oleh jatuhnya sehelai bulu. Dan dia juga tetap masih selamat. Dari sana Ivan lalu terpental dan terjatuh di kuali yang ketiga. Nah sekarang semua tergantung Konyok. Apakah dia berhasil menemukan bunga di ujung dunia atau enggak? Karena kalau sampai gagal, Ivan dipastikan akan mati. Di luar dugaan, Konyok ternyata berhasil menemukannya. Tapi ada konsekuensinya cuy. Bagi siapapun yang memetik itu bunga, maka siapapun dia akan mati. Namun meskipun begitu, Konyok tetap memetik bunga tersebut demi untuk menyelamatkan temannya Ivan. Semua orang yang ada di istana kini menunggu kapan Ivan keluar dari dalam kuali yang ketiga. Tapi rupanya semua harapan itu nggak akan mungkin terjadi. Mereka lebih percaya kalau Ivan pasti udah jadi adonan di kuali tersebut. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba Konyok tiba tepat pada waktunya dan Ivan berhasil diselamatkan. Dan penampilan yang baru, Ivan muncul tepat di hadapan Devitsa. Nah, si raja yang merasa kalau si Ivan aja bisa selamat nih, kemudian dengan polosnya langsung melompat ke kuali yang pertama. Dan dari sana sebuah gelembung besar keluar dari kuali, yang secara mengejutkan membawa pergi sang raja dari istana untuk selama-lamanya. Ivan sekarang resmi diangkat menjadi seorang raja oleh semua orang. Dan bukan cuma itu, Ivan kini bisa mendapatkan sosok gadis yang dicintainya. Tapi di tempat lain, Konyok sekarang tampak dengan sabar menunggu saat-saat terakhirnya. Namun rupanya alam berkendak lain. Ternyata bunga yang dicabut sebelumnya itu mempunyai arti yang lebih dalam dari yang diketahui oleh Konyok. Devitsa kemudian menjelaskan kalau apa yang dikatakan oleh bunga itu hanyalah sekedar ujian bagi siapapun yang mencoba memetiknya. Kalau orang yang berencana memetiknya nggak benar-benar melakukannya, maka dia akan mati. Nah, karena Konyok rela berkorban dan nggak menjadi pengecut, maka dia sekarang bakal tetap hidup. Orang-orang kini bersorak dengan terpilihnya raja baru mereka. Ditambah lagi, Ivan dan Devitsa bakal segera menikah. Happy ending cuy. Seru ya? Film ini oke banget lah, apalagi buat yang suka cerita-cerita dongeng model begini. Pasti langsung suka. Belum lagi pesan moralnya juga banyak banget yang bisa diambil dari film ini. Pokoknya yang belum nonton silahkan ditonton, supaya dapat pengalaman yang lebih seru tentunya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim?